Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Semoga hari ini kalian diberi kesehatan dan tetap semangat mengikuti pembelajaran. Hari ini kita akan belajar tema 1, organ gerak hewan dan manusia, subtema 1, organ gerak hewan, pembelajaran ke-5 dan ke-6. Di bawah kandang kelinci, Edo melihat seekor siput yang sedang berjalan perlahan. Edo pun mengambilnya. Kelinci dan siput sama-sama hewan, tetapi gerakannya kok beda ya? Kelinci bergerak lincah, berlari, dan melompat, sedangkan siput bergerak sangat pelan. Mengapa bisa begitu ya? Gumam Edo penasaran. Nah, sekarang coba kamu amati kedua hewan berikut. Apakah kamu bisa menemukan perbedaannya? Sekarang kita temukan perbedaannya. Yang pertama adalah kelinci. Berdasarkan karakteristik kelinci, kelinci itu termasuk hewan vertebrata. Gerakannya lincah dan cepat, berpindah tempat dengan berlari, berjalan, dan melompat. Hewan yang kedua adalah siput. Berdasarkan karakteristik siput termasuk hewan avertebrata. Gerakannya lambat, berpindah tempat seolah-olah merayap. Berdasarkan jenisnya, kelinci termasuk hewan vertebrata. Lalu, bagaimana dengan siput? Siput merupakan hewan avertebrata. Hewan avertebrata merupakan hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Adapun ciri-ciri hewan avertebrata diantaranya adalah: yang pertama, biasanya susunan sarafnya berada di perut. Yang kedua, memiliki rangka luar. Yang ketiga, otaknya tidak terlindungi oleh rangka. Contoh hewan avertebrata adalah siput, serangga, cacing, ubur-ubur, cumi-cumi. Amatilah organ gerak siput berikut. Organ gerak siput adalah kaki perut dengan bentuk pipi dan lebar. Fungsi utama kaki perut pada siput adalah untuk bergerak dan berpindah tempat. Selain siput, ada juga contoh lain hewan yang termasuk avertebrata, yaitu kupu-kupu. Yuk, kita simak teks berikut. Gerak kupu-kupu. Kupu-kupu adalah hewan yang lucu. Warnanya indah dan menarik. Banyak orang menyukainya. Dia terbang dan hinggap pada bunga-bunga. Badannya kecil, namun memiliki sayap yang lebar. Sukakah kamu pada kupu-kupu? Kupu-kupu termasuk hewan serangga. Kupu-kupu memiliki organ gerak yang sama seperti serangga-serangga lainnya. Salah satu organ gerak yang istimewa dari kupu-kupu dan serangga lainnya adalah sayap. Dengan sayap ini, maka menjadikan serangga sebagai satu-satunya hewan avertebrata yang bisa terbang. Tahukah kamu, sayap kupu-kupu yang indah sebenarnya transparan? Lalu, kenapa terlihat berwarna-warni? Sayap kupu-kupu terlihat warna-warni karena perbedaan kecerahan pada setiap lapisan tipisnya. Kupu-kupu memiliki kemampuan terbang yang luar biasa. Kupu-kupu bisa terbang sejauh ribuan kilometer untuk mencari daerah yang hangat ketika musim dingin tiba. Kupu-kupu akan kembali lagi menempuh jarak ribuan kilometer ketika musim semi tiba. Meskipun demikian, kupu-kupu tidak bisa terbang apabila suhu tubuhnya di bawah 30 derajat Celcius.
Dalam membuat gambar cerita, kamu juga harus mengetahui gambar cerita atau ilustrasi. Di sini ada beberapa contoh gambar cerita atau ilustrasi. Yang pertama, realis. Realis merupakan gambar yang dibuat seperti keadaan aslinya, baik bentuk, ukuran, dan tata letaknya. Contohnya seperti lukisan berjudul Kapal Dilanda Badai karya Raden Saleh berikut ini. Yang kedua adalah karikatur. Karikatur merupakan gambar yang melebih-lebihkan atau mengubah dari objek aslinya. Gambar karikatur menyajikan objek dengan karakter yang lucu dan aneh. Biasanya, gambar karikatur mengandung kritikan dan sindiran. Yang ketiga adalah kartun. Kartun merupakan gambar yang berfungsi untuk menghibur dan berisikan humor. Gambar kartun dapat berupa tokoh binatang atau manusia. Dan yang keempat adalah dekoratif. Dekoratif adalah gambar yang disajikan dengan menggunakan bentuk objek aslinya namun tanpa menghilangkan ciri-ciri khasnya. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu telah belajar penjumlahan berpenyebut beda dengan menggunakan KPK. Sekarang, kita akan menyelesaikan penjumlahan berpenyebut beda dengan cara yang pastinya akan sangat mudah untuk kamu kuasai. Penasaran? Yuk kita coba contoh berikut ini. Hasil dari 4/5 ditambah 3/4 adalah untuk menyelesaikan penjumlahan berpenyebut berbeda ini, kita bisa menggunakan cara kupu-kupu. Ada yang pernah belajar atau ada yang tahu bagaimana cara mengerjakannya dengan cara kupu-kupu? Jika belum, yuk kita simak. 4/5 ditambah 3/4. Jika kita selesaikan dengan cara kupu-kupu, yang pertama harus kamu lakukan adalah kalikan bilangan yang ada dalam sayap warna biru dan hasilnya simpan menggantikan huruf A. Di sini, supaya tidak tertukar, kamu mulai dari pembilang. Itu 4 dikali 4 sama dengan 16. Yang kedua, kalikan bilangan yang ada di dalam sayap warna kuning dan hasilnya simpan menggantikan huruf B. Sama. Supaya kamu tidak bingung, kamu lihat dulu pembilangnya. Pembilang dari 3/4 itu adalah 3. Kita kalikan 3 dikali 5. Hasilnya 15. Langkah yang ketiga adalah kalikan bilangan yang ada dalam sayap warna merah dan hasilnya simpan menggantikan huruf C. Di sini yang berada di sayap warna merah itu adalah penyebut. Kita kalikan 5 kali 4 hasilnya 20. Maka hasilnya bisa kita peroleh 4/5 ditambah 3/4 sama dengan, kita substitusikan A dan B dengan angka. A kita ganti dengan 16, B kita ganti dengan 15, dan C kita ganti dengan 20, sehingga 16 ditambah 15/20 hasilnya adalah 31/20. Bagaimana? Mudah kan?
Mudah-mudahan kalian bisa mengikutinya, bahkan bisa menyelesaikan penjumlahan berpenyebut berbeda dengan cara kupu-kupu. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.